Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu 11 Februari 2026 bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, dan Suara Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang mengabarkan bahwa Bupati Magelang resmikan sejumlah hasil pembangunan di Desa Jenekan, Kecamatan Grabak. Untuk laporannya akan disampaikan oleh rekan Widya Himawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Silakan untuk laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Magelang Gerangsang Pamuji hadir meresmikan sejumlah hasil pembangunan desa sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat di Dusun Jenekan, Desa Sugihmas, Kecamatan Grabak, Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur karena pembangunan di Dusun Jenekan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bupati menyebutkan terdapat 3 capaian penting yang patut disyukuri bersama, yakni pembangunan embung yang difungsikan sebagai penyedia air bersih, selesaikannya pengaspalan jalan dusun yang menjadi akses utama warga, dan momentum akhir sanah TPA Almanar yang menjadi bukti keberhasilan pendidikan keagamaan bagi generasi muda. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga hasil pembangunan bersama-sama serta mempertahankan budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat desa. Kepala Desa Sugihmas, Rianto, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Magelang terhadap pembangunan di wilayahnya. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga.
Demikian saya Widya Himawan, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya reporter Widya Himawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Untuk berita selanjutnya dari Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat mengabarkan gerakan pangan murah meriahkan pembukaan TMMD ke-127 di Bayang. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Silakan laporannya. Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan gerakan pangan murah pada kegiatan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 tahun anggaran 2026 pada Selasa 10 Februari di lapangan bola Dagari Koto Barapa, Kecamatan Bayang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Satgas TMMD Kodim 0311 Pesisir Selatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perikanan dan juga Pangan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pembukaan kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rushaimi dan dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, unsur Forkopimda serta pejabat daerah lainnya. Kepala Dinas Perikanan dan juga Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Andi Syafindal menyatakan bahwa gerakan pangan murah dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat dan juga Toko Tani Indonesia Center Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Ditambahkan, kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Pesisir Selatan, Kapolres, Erdam Pangdam 1 Bukit Barisan, Yonif 133 YS serta dan Lantamal dengan memberikan subsidi harga kepada penyedia bahan pangan. Melalui gerakan pangan murah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau bahkan gratis. Sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara TMMD Kodim 0311 Pesisir Selatan dan juga pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Adel Febri dari Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Di berita selanjutnya dari Suara Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengabarkan bahwa Pemkot Mataram terima entry meeting BPKRI perwakilan NTB fokus evaluasi pengelolaan aset. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya. Pemerintah Kota Mataram terima entry meeting BPKRI perwakilan NTB fokus evaluasi pengelolaan aset. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram menerima entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tanda dimulainya pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini berlangsung di ruang tamu Wali Kota Mataram Jumat 6 Februari 2026. Wakil Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman didampingi Sekretaris Daerah Kota Mataram lalu Alwan Basri bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait menerima langsung Ketua BPKRI perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi beserta tim pemeriksa. Entry meeting ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan pemerintah Kota Mataram berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk bersikap kooperatif, terbuka serta proaktif dalam menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya untuk rekan Sulhan dari Suara Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.
dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar, antara lain dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Mendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua untuk edisi hari Rabu 11 Februari 2026 dengan Persada ID Talks dengan tema persiapan program kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Dr. Haji Ihsan Muhadi SAG MSI, yang akan disampaikan oleh reporter Indah Anjani. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya reporter Radio Buana Asri Sragen, Indah Anjani, yang pada kesempatan siang hari ini berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Dan kami akan membahas bagaimana persiapan untuk Kemenak Kabupaten Sragen dalam mempersiapkan kegiatan di bulan Ramadan untuk tahun 2026. Karena berdasarkan prediksi kalender Hijriah yang dirilis Kementerian Agama Kemenak
bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah atau Ramadan tahun 2026 ini diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Februari 2026. Dan kali ini saya sudah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, ada Bapak Dr. Haji Ihsan Muhadi, SAG MSI. Dan kali ini kita akan berbincang sejenak bersama beliau. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya Bapak. Nah Bapak, seperti apa Bapak untuk persiapan Kan Kemenak sendiri dalam menyambut Ramadan tahun 2026 ini Bapak? Iya. Jadi bulan Ramadan adalah bagian bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya. Bahkan sejak mulai bulan Rejab, Sya'ban, mereka semuanya berusaha meminta keberkahan agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kami di Kementerian Agama Kabupaten Sragen, utamanya dengan para penyuluh agama kami yang ada di daerah, sudah menyiapkan beberapa hal kegiatan-kegiatan yang utamanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan mental insya Allah sudah dipersiapkan oleh para penyuluh kami khususnya di wilayah Kan Kemenak Kabupaten Sragen. Nah, apa saja Pak rencana program yang akan ada di Kan Kemenak Kabupaten Sragen dalam menyambut Ramadan tahun ini? Ya, kita sudah mengadakan pertama kemarin musyawarah untuk bagaimana kita menyiapkan tentang penentuan ini ya, jadwal imsakiyah. Sudah kita lakukan. Kita menggunakan metode yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di atas. Alhamdulillah jadwal imsakiyah sementara sudah kita cetak, sudah bisa kita edarkan ke masyarakat. Tapi nanti untuk memulainya kita masih menunggu Ru'yatul Hilal yang akan diumumkan melalui sidang isbat dari Kementerian Agama Pusat. Insya Allah nanti begitu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan tentunya kegiatan pembinaan kerohanian. Melalui beberapa penyuluh kami sudah koordinasi akan mengadakan baik itu di tempat ibadah, di beberapa sekolah. Teman-teman sudah menyiapkan kegiatan. Kita bekerjasama dengan beberapa lembaga juga, dengan LP, dengan dinas sosial, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa kesempatan bulan Ramadan itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya seperti itu. Nah kan ini bagaimana untuk pandangan Bapak ya sendiri tentang kebijakan Kemenak terbaru terkait perbedaan penentuan awal Ramadan, kan biasanya ada perbedaan tuh Pak. Itu bagaimana cara Bapak untuk menyikapi sebagian dari Kemenak sendiri? Jadi kita mengajak kepada para masyarakat karena ini hasanah keilmuan, sehingga misalnya nanti ada perbedaan awal Ramadan, kita berharap ini menjadi bagian dinamika kehidupan saja. Ini karena hasanah kekayaan, hasanah keilmuan yang ada di tempat kita, maka kita harus saling menghormati, saling menjaga, saling bertoleransi. Ya, insya Allah kita satu tujuan untuk mendapatkan ridho ilahi. Tapi tetap saya dari Kementerian Agama tentunya akan menunggu dari sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama Pusat nanti. Bapak, bagaimana rencana Anda dalam melakukan pembinaan kehidupan beragama di masyarakat selama bulan Ramadan itu untuk agar kondusif gitu Bapak? Iya, kami tentunya bekerjasama dengan Pemkab Kabupaten Sragen ya. Tentunya kita berkolaborasi bagaimana selama Ramadan itu kita lakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada penguatan keimanan ketakwaan. Misalnya seperti yang sudah berjalan itu, nanti saya juga masih menunggu dari Pemkab ini ada namanya duhur keliling, asar keliling, safari Ramadan ya. Dan saya juga berterima kasih bisa bersama dengan Bu Ana Asri juga. Insya Allah sudah kita jadwalkan beberapa tugas nanti yang akan mengisi selama bulan Ramadan itu. Tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan insya Allah. Iya Bapak, terima kasih atas kerjasama juga ya Pak ya. Setiap tahunnya gitu. Nah Pak, bagaimana Pak cara untuk mempromosikan sendiri Pak pada Ramadan biar lebih menyenangkan dan juga menenangkan sesuai arahan dari Kemenak di wilayah yang Bapak pimpin ini? Makanya tadi saya matur, kita berharap sudah 2 bulan yang lalu ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, kita ada doa sendiri tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban dan wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Artinya kita sudah mempersiapkan diri ya, mensucikan atau istilahnya
menyucikan hati untuk betul-betul bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Disitulah letak momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Ilahi, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita ya memperbanyak kegiatan ibadah, mulai dari mensiarkan, menggerakkan salat tarawih, kemudian mungkin ada iftar ya buka bersama, itu sudah lazim di tempat kita. Mudah-mudahan puasa itu bukan hanya nanti menguatkan keberhasilan pribadi, tetapi nanti juga ada kekuatan sosial yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Jadi itu juga disosialisasikan kepada masjid-masjid yang ada di Sragen ya Pak? Iya. Nanti pada saatnya kami juga akan bekerjasama dengan Basnas untuk membuat edaran bagaimana kita bisa membayar zakat pada bulan Ramadan ini. Ya, ini kesempatan yang luar biasa kepada umat muslim ya, karena bulan Ramadan itu semua hal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka ayo kita bersama-sama melakukan gerakan zakat, infak, sedekah untuk membantu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena juga dari beberapa penyuluh agama sendiri juga menyebar di beberapa kecamatan yang ada juga membantu. Jadi kami punya penyuluh di masing-masing kecamatan, semuanya lengkap ada, dari mulai seluruh kecamatan sudah kita miliki. Itu nanti insya Allah mereka juga di breakdown ke bawah ya, ke masjid-masjid tingkat kecamatan dan kelurahan. Itu mereka sudah memiliki panduan juga agar bisa selama Ramadan itu bisa mensiarkan dengan baik. Sehingga ini Ramadan ayo kita masuk Ramadan dengan cara yang menyenangkan, senang gitu ya. Setelah senang ini nanti bisa menenangkan, menenangkan. Iya. Karena ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang bahagia masuk ke bulan Ramadan maka dia akan dihindarkan dari siksa neraka. Ayo kita berbahagia, senang berjumpa dengan bulan Ramadan ya Pak ya. Dan insya Allah karena senang itu nanti kita akan bisa tenang ya. Kemudian kita beribadah dengan baik, tenang. Kita mengharap, ayo kita sama-sama menjaga selama bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan ibadah, hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan atau mengotori dalam tanda kutip ya, atau mengganggu di bulan Ramadan, mari kita tekan sedemikian rupa. Biar kita semuanya bisa melaksanakan ibadah lebih khusyuk, lebih khudu, dan insya Allah nanti keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dari Kemenak sendiri itu bekerja sama dengan Basnas dan Pemkab Sragen ya. Utamanya begitu, dengan Basnas, dengan Pemkab Sragen, dengan Ormas tentunya begitu juga. Juga dengan lembaga-lembaga kepemerintahan yang lain seperti kami. Iya Bapak. Jadi Ramadan ini diperkirakan akan jatuh pada pertengahan bulan Februari ini ya. Iya. Nah, adakah satu himbauan Bapak ini bagi warga masyarakat Sragen sendiri dalam menyambut bulan Ramadan kali ini? Iya. Untuk masyarakat Sragen dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan ini, mari kita sambut dengan marhaban Ramadan, dengan penuh keceriaan, kegembiraan yang menyenangkan, dan mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan agar nanti meningkatkan kualitas pribadi, kualitas sosial kita pada masyarakat, tentunya dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bapak. Dan harapannya Pak seperti apa Pak? Harapannya nanti misal ada perbedaan pendapat atau perbedaan pelaksanaan awal bulan Ramadan, mari kita jaga persatuan ya. Mari kita saling bertoleransi, menghargai satu sama lain tanpa kita saling merasa benar ya, tanpa kita merasa yang paling sesuai dengan ininya. Tapi insya Allah nanti kita akan menunggu keputusan dengan pemerintah bagi masyarakat nanti. Insya Allah kita masih menunggu tanggal 18 itu sidang isbat. Setiap pelaksanaan awal Ramadan, awal Syawal nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak Ihsan. Ya, baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi interview saya bersama Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sragen bersama Bapak Dr. Haji Ihsan Muhadi SAG MSI, dan ini mengenai bagaimana persiapan Kemenak dalam menyambut Ramadan tahun 2026 ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.
Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai persiapan program kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah 2026 bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Dr. Haji Ihsan Muhadi SAG MSI. Dan terima kasih untuk rekan Indah Anjani atas laporannya. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Baik pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal di sesi yang kedua. Dari RPD Kutim FM, Kutai Timur, Kalimantan Timur, mengabarkan tekan angka stunting, Pemkab Kutim resmikan rumah rehab gizi stunting di Kecamatan Sangatta Utara. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman meresmikan rumah rehabilitasi gizi stunting yang bertempat di eks kantor BPU Lama, kantor Camat Sangatta Utara. Peresmian ini menjadi komitmen kuat pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menekan angka stunting dan menanggulangi gizi buruk. Turut hadir mendampingi saat peresmian Ketua TPPKK Kutim Haja Siti Robiah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kutim Dr. Yuwana, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kutim yang diwakilkan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutim, Kepala Bapeda Kutim, Forkopimda Kutim, perwakilan perusahaan, Camat Sangatta Utara, tenaga kesehatan, masyarakat sekitar, dan undangan. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan pola hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting yang harus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keluarga maupun bermasyarakat. Ardiansah juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sehingga pembangunan rumah rehab gizi terwujud dengan baik. Ardiansah juga menginstruksikan kepada OPD terkait agar terus membangun komunikasi bersama pihak swasta guna memanfaatkan dana CSR dengan sebaik mungkin, khususnya pada program sosial dan kemanusiaan. Adanya rumah rehab gizi ini diharapkan penanganan balita yang berisiko stunting dapat diatasi dengan maksimal. Hal ini difokuskan pada perbaikan gizi intensif atau peningkatan nutrisi, pemantauan dan layanan kesehatan, serta perbaikan lingkungan dan pola asuh. Demikian saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Perkuat layanan kesehatan dasar, Bupati Banjar resmikan UPTD Puskesmas Martapura Barat. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan diresmikannya UPTD Puskesmas Martapura Barat yang dirangkaikan dengan peresmian UPTD Puskesmas Karangintan II, Pengaron, dan Kertakanyar oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Selasa kemarin. Peresmian ini menjadi bagian integral dari implementasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Pembangunan serta revitalisasi puskesmas tersebut sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur pelayanan kesehatan tingkat pertama secara berkelanjutan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menjelaskan bahwa pembangunan baru UPTD Puskesmas Martapura Barat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Bangunan puskesmas sebelumnya telah berusia sekitar 13 tahun dan berada di kawasan yang rawan terdampak banjir sehingga kerap mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah puskesmas lain di Kabupaten Banjar yang telah berusia antara 20 hingga 30 tahun. Permasalahan utama meliputi keterbatasan lahan, ketidakpastian
ketidaklayakan bangunan hingga kendala status tanah. Pada kesempatan tersebut, Saidi Mansur juga berpesan kepada pengelola dan seluruh tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Martapura Barat agar memanfaatkan fasilitas baru ini dengan sebaik-baiknya, serta mengisinya dengan dedikasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Nori Bansa menerangkan bahwa proses pembangunan puskesmas dapat terlaksana berkat sinergi pendanaan dari dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAP. Menurutnya, DAP memiliki peran yang sangat vital, khususnya untuk sektor kesehatan yang memiliki standar teknis tinggi. Dengan beroperasinya gedung puskesmas yang baru dan layak, pemerintah Kabupaten Banjar berharap dapat menyediakan layanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi tenaga kesehatan. Demikian Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih rekan Pepen Effendi dari Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk selanjutnya, dari Gema Bungo FM, Kabupaten Bungo, Jambi, Bupati Bungo pimpin konferensi pers penertiban ratusan kotak amal ilegal. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Nindi dari Gema Bungo FM, Kabupaten Bungo, Jambi. Silakan laporannya. Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Bupati Bungo Haji Dedi Putra memimpin langsung konferensi pers terkait penertiban kotak amal ilegal di Kabupaten Bungo yang digelar di halaman kantor Satpol PP. Kegiatan tersebut juga didampingi oleh Wakil Bupati Bungo serta unsur Forkopimda. Dalam keterangannya, Bupati menyatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bungo dalam menjaga kerahasiaan umum, melindungi masyarakat dari praktik penggalangan dana ilegal, serta mencegah perlindungan donasi sosial. Berdasarkan hasil pendataan resmi di lapangan, total kotak amal yang diamankan berjumlah 302 kotak, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 103 kotak amal terindikasi terafiliasi jaringan radikalisme atau teroris. Seluruhnya telah melalui proses verifikasi dari intelijen dan direkomendasikan oleh Densus 88 Anti Teror. Dana dari 103 kotak amal tersebut selanjutnya diserahkan secara resmi kepada Basnas Kabupaten Bungo untuk dikelola secara sah, transparan, dan akuntabel, serta dana tersebut akan dialokasikan untuk program bantuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Sementara itu, 199 kotak amal lainnya berasal dari yayasan dan masjid yang tidak terindikasi terafiliasi jaringan radikal atau terorisme. Kotak amal tersebut dikembalikan kepada pengurus masing-masing dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang, verifikasi legalitas, memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo, serta mengikuti regulasi penggalangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan berkala juga akan dilakukan guna memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bupati Dedi Putra menegaskan bahwa donasi masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga negara dan menurutnya wajib memastikan dana tersebut dikelola secara sah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan jaringan ilegal. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan wilayah, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kegiatan sosial dan keagamaan yang sah dan legal. Di akhir konferensi pers, pemerintah Kabupaten Bungo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan sosial, melaporkan aktivitas penggalangan dana secara ilegal, serta mendukung pengelolaan donasi yang transparan demi terwujudnya Kabupaten Bungo yang aman, damai, dan religius, serta toleran. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Nindi dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi untuk laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi,
sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang akan mengabarkan pada sesi ketiga hari ini. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasianto. Silakan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki menyusun regulasi khusus sebagai langkah untuk melindungi karya jurnalistik dari gempuran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko keselamatan jurnalis serta tantangan baru kebebasan pers di era digital. Regulasi tersebut disampaikan dalam forum yang diselenggarakan Program Jurnalisme Aman Yayasan TIFA bersama Publik dan Konsorsium Jurnalisme Aman. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan persoalan keselamatan jurnalis yang dinilai masih rentan terhadap kekerasan fisik maupun digital, sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah pencegahannya. Komdiki juga mengatakan bahwa regulasi yang tengah disusun juga bertujuan untuk mencegah pengambilan karya jurnalistik oleh teknologi AI tanpa izin. Selain itu, untuk menekankan pentingnya mekanisme penanganan cepat atas kasus kekerasan terhadap jurnalis dan penguatan perlindungan di ruang redaksi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Redaktur Aan Kasianto untuk laporannya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, di sesi yang ketiga ini untuk kabar selengkapnya, langsung saja kita dengarkan reporter Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang mengabarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi di Sragen berlangsung hingga Maret 2026 dan berikut laporannya. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan bahwa wilayah Sragen dan sekitarnya berpotensi mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi hingga memasuki bulan Maret 2026. Prediksi tersebut sejalan dengan status musim hujan yang diperkirakan masih aktif hingga awal tahun 2026, di mana periode musim hujan di Indonesia diprediksi berlangsung lama dengan potensi hujan lebat dan cuaca ekstrim di beberapa wilayah, termasuk di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen, Danang Hermawan SH belum lama ini saat ditemui di ruang kerjanya. BMKG menyebut puncak musim hujan 2025-2026 telah terjadi dan berlanjut sampai beberapa bulan awal tahun 2026 akibat kondisi atmosfer yang masih mendukung terjadinya pembentukan awan hujan dan curah hujan yang meningkat.
pihaknya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim. Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG melalui kanal resmi, serta mengambil langkah antisipatif guna mengurangi resiko kerugian akibat bencana. Untuk perakiraan cuaca di Sragen khususnya itu seperti apa Pak ini? Kalau perakiraan cuaca di Sragen, kami kan selalu update melalui grup WA dari BMKG. Dari informasi BMKG itu masih ada bibit siklon di selatan Pulau Jawa. Artinya apa? Walaupun tidak secara langsung, tapi dengan adanya bibit siklon yang akhirnya menjadi siklon yang kemarin ada siklon Iggy, siklon Jina, salah satunya adalah pembentukan awan. Awan-awan cumulonimbus banyak terbentuk, makanya bulan Januari, Februari, Maret ini prediksi dari BMKG utamanya di Sragen itu banyak sekali awan-awan hujan. Dari intensitas curah hujannya itu Sragen itu memang tinggi, makanya perlu kewaspadaan yang tinggi juga dari masyarakat, dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Berdasarkan informasi dari BMKG, meskipun Maret 2026 diperkirakan menjadi periode peralihan menuju musim kemarau, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi secara fluktuatif. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap kondisi cuaca perlu tetap dijaga hingga masa transisi musim berlangsung secara stabil. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, di sesi yang ketiga dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah telah melaporkan. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Dan akhirnya saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Thank you.